Om Swastiastu. Kematian adalah saat roh atau atma keluar dari badan kasar. Jadi ada dua fakta di sini. Fakta pertama, badan kasar bukanlah diri kita yang sejati. Badan kasar ibarat baju yang lama-kelamaan usang dan rusak. Kedua, sang atma atau roh adalah jati diri yang memakai badan kasar selama waktu tertentu. Jadi jika seseorang berkata, "Saya adalah," maka saya yang dimaksud adalah atma ini, bukanlah badan. Ketika roh meninggalkan badan kasar akan berhenti tumbuh, membusuk, dan kembali kepada alam. Dinyatakan dalam Veda Bhagavata Purana, walaupun badan kasar itu dikoyak-koyak anjing, dimakan ulat dalam tanah, atau dibakar dalam api, roh tetap ada dan tidak terpengaruh. Jadi mitos bahwa ketika jasad dibakar dan roh ikut kepanasan adalah keliru. Setelah atma atau roh keluar dari badan, atma masih dibungkus badan halus, yakni gabungan unsur pikiran, kecerdasan, dan ego palsu. Sesuai dengan tingkat kesadaran rohaninya selama hidup, atma menempuh salah satu dari dua jalan, yakni jalan pembebasan atau jalan kelahiran kembali. Ada 3 golongan manusia, dan masing-masing akan menempuh jalan yang berbeda setelah kematian. Golongan pertama adalah manusia yang selama hidupnya memiliki kecenderungan berbuat adharma. Perbuatan yang bertentangan dengan prinsip agama disebut wikarma, dan orang-orang dalam golongan ini kecanduan perbuatan semacam itu. Manusia golongan kedua adalah orang-orang saleh yang gemar melakukan perbuatan karma yang membuahkan hasil atau pahala. Bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun bisa menjadi orang saleh. Sebagai contoh, menolong orang menyeberang jalan, memberi sumbangan korban kelaparan, atau menolong seekor anjing yang tertabrak dan luka. Itu semua tergolong perbuatan yang saleh. Manusia golongan ketiga adalah para satwata, atau orang-orang yang selama hidupnya berada dalam jalan penyerahan diri kepada Tuhan dan tekun dalam melakukan berbagai jenis pengekangan diri dan pertapaan. Orang yang saleh mungkin bekerja tanpa pamrih, namun orang yang berada di jalan penyerahan diri kepada Tuhan selalu melakukan kegiatan di bawah petunjuk otoritas rohani, yakni sadhu, guru, dan Veda. Orang yang saleh artinya dia bertindak menurut hati nuraninya saja, namun orang yang berada dalam jalan penyerahan diri kepada Tuhan bertindak berdasarkan nurani yang diperintahkan oleh kitab suci dan para orang suci yang dapat dipercaya. Dengan kata lain, orang yang ada dalam jalan penyerahan diri atau yoga bertindak berdasarkan perintah otoritas rohani sehingga semua reaksi perbuatannya dipertanggungjawabkan oleh otoritas rohani itu. Seperti halnya seorang algojo yang diperintahkan untuk membunuh narapidana yang divonis mati. Algojo itu tidak bersalah karena perbuatannya dipertanggungjawabkan oleh otoritasnya. Inilah perbedaan pokoknya. Karena itu tindakan orang yang berada dalam jalan penyerahan diri ini disebut akarma, atau kegiatan tanpa membuahkan karma pala. Kegiatan semacam ini mengantarkan seseorang menuju jalan pembebasan atau moksa. Jadi bukan karena seseorang menjadi orang yang sangat baik hati, dia akan mencapai moksa atau pembebasan. Namun karena semasa hidupnya, dia senantiasa bertindak di jalan penyerahan diri atau yoga, dengan dibimbing oleh kitab suci Veda dan para acarya yang terpercaya. Baik roh orang jahat maupun orang saleh akan memasuki jalan karma banda atau jalan kelahiran kembali setelah meninggal. Mengapa? Karena perbuatan mereka, baik jahat maupun saleh, sama-sama berbuah pahala. Orang jahat harus menerima hasil perbuatannya di neraka, dan orang saleh akan menerima hasil yang saleh di surga. Orang yang sepenuhnya berserah diri di bawah perintah sadhu, acarya, dan Veda akan mencapai pembebasan dari alam material. Kitab suci Veda Garuda Purana dalam Sarudhara Bhasya bab 2 menguraikan jalan yang harus ditempuh roh manusia setelah kematian. Dinyatakan bahwa perjalanan itu memakan waktu 1 tahun hingga sang roh sampai di kota Samyamani, ibu kota kerajaan Dewa Yama di Pitraloka. Di kota itu, sang roh akan diadili sesuai dengan karma mereka, jahat maupun baik. Uraian dalam kitab suci Veda Garuda Purana diulang kembali oleh Tuhan Sri Krishna dalam inkarnasinya sebagai Resi Kapila.
Dalam Veda Bhagavata Purana, Skanda 3, bab 32, Risi Kapila menguraikan bahwa apa yang disampaikannya tiada berbeda dengan apa yang disampaikan pada masa lalu. Perjalanan roh atau atma setelah kematian menuju pengadilan Dewa Yama atau Yamadipati diadopsi oleh berbagai kebudayaan di dunia. Di Mesir, orang yang meninggal dibekali dengan sebuah kitab bernama Kitab Kematian atau The Book of the Dead, yang berisikan jalan dan tempat-tempat yang harus dilewati sang roh untuk sampai di kediaman Dewa Osiris. Jika diteliti, uraiannya mirip dengan Veda Garuda Purana. Di Bali dikenal sebuah naskah kuno bertajuk Putru Sajitarpana yang biasa dibacakan ketika upacara kematian. Naskah berbahasa Kawi ini alurnya hampir sama dengan Garuda Purana. Hanya saja nama-nama tempatnya berbeda karena pengaruh sistem penulisan berdasarkan daya ingat semata. Dapat disimpulkan bahwa penulis naskah Putru Sajitarpana mengambil referensi setidaknya dari Garuda Purana yang disabdakan oleh Sri Wisnu kepada Garuda 300 juta tahun yang lalu. Dengan kata lain, semua isi naskah lontar tersebut sejatinya berasal dari Veda Garuda Purana. Dalam tradisi Veda pun, Veda Garuda Purana dibacakan ketika upacara kematian. Salah satu bagian dari lontar Putru Sajitarpana diterjemahkan sebagai berikut. Wahai Atma, karena kalian telah datang ke hadapanku dengan karma yang baik atau siddha sampurna, menjalankan petunjuk agama dengan baik, yakni sila sasana agama, membawa kedamaian di dunia atau krita, berbakti kepada Tuhan atau hyang, tidak keliru menafsirkan kitab suci Veda, tan aceda ring sastragama, mengikuti perintah guru kerohanian atau Brahmana Pandita, menegakkan kesucian atau kosala, melakukan 5 jenis korban suci atau pancara karma. Kini ketika kalian meninggalkan badan manusia di bumi, kalian mendapatkan jalan yang terang. Tidak ada alangan dalam perjalanan kalian. Keturunan kalian dan sanak keluarga bersuka cita dan menemukan jalan yang benar. Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Dalam pembukaan Veda Garuda Purana, Sri Wisnu berkata kepada wahananya, yakni Garuda, "Wahai Garuda, akan kutunjukkan kepadamu jalan yang dilalui oleh Atma menuju kediaman Dewa Yama. Jalan itu penuh kesengsaraan. Walaupun engkau adalah penyembahku, ketika engkau mendengar, engkau pun akan gemetar ketakutan." Sang Atma akan melalui berbagai rintangan untuk sampai di kediaman Dewa Yama atau Yamadipati. Mereka melalui jalan yang panas tanpa peneduh. Dikatakan bahwa panasnya sampai 12 kali panas matahari. Di sana roh manusia itu kelaparan dan kehausan. Kemudian mereka memasuki wilayah yang penuh dengan ular, kalajengking, dan semua binatang buas. Setelah itu sang roh melewati hutan lebat dengan pohon-pohon yang memiliki daun berupa pedang. Hal ini dinyatakan dalam Veda Garuda Purana, bab 2, ayat 7 dan 8. Dalam lontar Putru Sajitarpana, wilayah ini disebut Tegal Penangsaran dengan pohon kayu curiga. Dalam lontar Putru Sajitarpana dinyatakan, "Muah tokita sang yang Atma, anu kapaken ring Tegal Penangsaran, hano ketemu denta kayu curiga." Kemudian terdapat uraian lain dalam Garuda Purana bab 2 ayat 10. Di tempat lain, Atma masuk ke dalam wilayah gelap dan jatuh ke dalam air. Di tempat satunya, dia jatuh dalam lumpur penuh lintah, lalu lumpur panas. Dalam lontar Putru Sajitarpana, tempat-tempat tersebut dijelaskan sebagai Banyu Jero, Endut Blaganda,
dan Bali Lulut. Ayat lain dijelaskan dalam Veda Garuda Purana, bab 2, ayat 15 hingga 17. Di tengah perjalanan, dia menyeberangi sungai Waitarani yang sangat mengerikan, yang bahkan membuat derita walaupun hanya dilihat saja. Sepanjang 800 mil atau 100 yojana, sungai yang sulit diseberangi itu penuh dengan kotoran dan darah, serta di tepiannya terdapat tumpukan tulang dengan lumpur terbuat dari daging dan darah. Dalam lontar Putru Sajitarpana, tempat bernama Waitarani ini disebut Banyu Jero Alindungan. Dalam Veda Garuda Purana bab 2 ayat 18 hingga 20 dinyatakan, melihat roh datang, sungai itu mendesis dan mengeluarkan asap dan api. Sungai itu dikerumuni serangga dengan sengat yang menyakitkan, burung-burung pemakan daging dan gagak. Ada juga makhluk air yang buas, lintah, buaya dan ikan pemakan daging. Kemudian Atma akan dipaksa melewati hutan yang terbakar, lalu sebuah gurun pasir tandus yang luas. Di sepanjang jalan, para Yamaduta memukuli sang roh itu dan terus memaksanya berjalan. Saat itulah Atma akan ingat semua perbuatan jahat yang pernah dilakukannya selama hidup. Di sana dia merintih kesakitan dan memanggil nama sanak keluarganya, namun tiada seorang pun di antara sanak keluarganya yang datang menolongnya. Kitab Suci Veda Bhagavata Purana menyatakan, jika saja selama hidupnya orang itu belajar memanggil nama-nama Tuhan Sri Krishna yang senyumnya mendamaikan ketiga dunia, maka dia tidak perlu melewati penderitaan seperti itu setelah meninggal. Setiap bulan sang roh akan melewati satu kota. Di kota itu mereka dapat beristirahat dan makan apapun yang pernah dipersembahkan oleh keturunan mereka. Karena itu kitab suci Veda menganjurkan agar para leluhur diberikan persembahan pada saat bulan mati atau tilam. Persembahan terbaik untuk para leluhur adalah prasadam atau makanan yang telah dipersembahkan kepada Tuhan. Prasadam adalah makanan yang dapat meringankan beban roh orang yang telah meninggal. Dinyatakan bahwa prasadam yang dipersembahkan oleh keturunan orang itu diterima oleh Dewa Waruna. Dewa Waruna memberikannya kepada Surya. Dewa Surya memberikan jatah makanan itu kepada roh yang meninggal. Apabila selama hidupnya sang roh pernah berbuat saleh, semisal memberikan sumbangan kepada orang suci atau memberikan dana punya di tempat suci, maka derita selama perjalanannya akan diringankan. Sebagai contoh, jika semasa hidup orang pernah memberikan payung atau sandal kepada seorang brahmana atau orang suci, maka ketika dia melewati gurun pasir nan panas, para Yamaduta akan memberinya alas kaki dan payung. Jika dia pernah berdana punya di tempat suci, dia akan mendapatkan perahu ketika menyeberangi sungai Waitarani. Demikian Veda Garuda Purana menguraikan dengan detail. Pengadilan Dewa Yamadipati. Setahun setelah upacara kematian, sang roh tiba di Samyamani atau kota Dewa Yamadipati. Kota ini terletak di arah selatan, di sebuah planet bernama Pitraloka, di gugusan bintang-bintang di selatan angkasa. Dewa Yama, yang juga disebut Dharma Raja, akan mengadili sang roh sesuai dengan perbuatannya selama hidup. Baik Dewa Yamadipati, perjalanan setelah mati, surga, neraka, dan dunia rohani bukanlah mitos atau hayalan. Dewasa ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyatakan bahwa uraian Weda mengenai hukuman di neraka adalah rekayasa sang penulis kitab suci agar masyarakat mau mengikuti ajarannya. Ini adalah paham yang benar-benar keliru dan menyesatkan. Mengapa para resi yang agung harus rela menghabiskan waktu mereka untuk membuat cerita bualan untuk menyesatkan manusia? Memang Tuhan Maha Pengasih, namun bukan berarti dengan itu Tuhan tidak menghukum orang-orang yang jahat. Selama hidupnya, orang-orang saleh dan orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan hidup bersusah payah demi berbuat kebajikan dan demi berbakti kepada Tuhan. Di sisi lain, orang jahat hidup dengan merugikan makhluk lain dan mengganggu ketentraman makhluk lain. Jika pada akhirnya orang jahat itu tidak diberikan hukuman dan yang baik diberikan pahala, apa gunanya keadilan? Tidak seperti yang dibayangkan kebanyakan orang, upacara-upacara kematian hanya membantu perjalanan roh setelah kematian hingga mencapai pengadilan Dewa Yama. Karena itu pepatah mengatakan, belajar agama artinya belajar mati masih hidup. Artinya, dosa-dosa hanya bisa disucikan tatkala seseorang masih hidup. Kitab Suci Veda Bhagavata Purana, Skanda 12, bab 3, sloka 44, memberikan pesan penting sebagai renungan kepada seluruh umat manusia.
Ketakutan menjelang ajalnya tiba. Manusia terbaring lemah di tempat tidur. Dalam keadaan itu, saat suaranya tersendat-sendat dan kata-katanya tidak jelas, jika saja dia memanggil-manggil nama suci Tuhan Sri Krishna, dia bisa dibebaskan dari dosa-dosanya dan mencapai pembebasan. Namun tetap saja, manusia zaman Kali Yuga yang malang itu tidak mau memujanya. Demikian sekelas mengenai uraian dari kitab suci Weda Bhagavata Purana dan Garuda Purana mengenai perjalanan sang roh setelah meninggal. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Nantikan video-video lainnya di Hindu Times Channel. Om Santi 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 Om.